Halo Sobat Nyaman, mudah berberes rumah. Ketemu lagi nih dengan saya Adityo. Nah sekarang saya lagi di Bilangan Menteng, mau ketemu teman saya namanya Peggy. Nah udah lama banget nih saya nggak ke rumah Peggy nih, udah kayak 10 tahun lebih. Pengen tahu rumahnya kayak apa? Yuk. Hai Peg. Selamat datang. Boleh masuk ya. Wah bagus rumahnya Peg. Kayak seperti yang dulu gue lihat. Nggak berubah kan? Belum berubah, tapi masih rapi dan bagus loh. Ya. Nah ini bagus, ini apa nih Peg? Ini sebenarnya ini kayak powder room ya. Oh powder room. Ada tamu mau ke toilet, mau bener-bener Oh jadi powder. iya. Terus ada buffet juga nih, lucu deh. Iya. Buffetnya minimalis ya, tetap ya Peg ya. Iya. Lucu. Nah ini nih interesting banget nih, kok bisa ada ganglion gini, lucu loh. Nah, kayak ini- gapura penyambutan gitu. Ini sesuatu yang unik. Oh, ya? Jadi dari struktur bangunannya sih sebenarnya tadinya ada kayak tiang penyangga gitu. Cuma terus akhirnya arsiteknya kasih ide gimana kalau kita kasih ganglion aja. Jadi satu aksen gitu. Dan sesuatu yang berbeda ya. Good idea ya, good idea. Jadi idenya dari sesuatu yang salah sebenarnya secara estetika justru disihir, disulap, di cover jadi sesuatu yang bagus ya. Jadi stand out point di sini. Iya. Keren loh Peg. Hey, Peggy, apa kabar? Baik. Udah lama gak ketemu kita ya. Thank you loh. Ini rumahnya Peggy tetap kayak dulu yang aku lihat ya, masih bagus, rapih banget, minimalis ya. Nah Peggy boleh nggak jelasin konsep rumahnya kayak apa? Konsep rumahnya. Jadi kalau saya personally itu orangnya suka yang simple. Jadi Kelihatan. jadi kita milih rumahnya yang minimalis, sederhana, tapi juga kelihatan modern gitu. Oh gitu. Suka warna merah ya? Kayaknya banyak di mana no? Kebetulan interior desainernya itu dia memilih konsep warna merah. Oh gitu. Biar lebih ada keceriaan di dalam rumah. Karena kalau minimalis itu kan biasanya abu-abu, ya kan? Warnanya abu-abu sih. Temanya abu-abu muda atau warna-warna seperti taupe gitu kan. Jadi dia bilang harus ada satu tempat di mana agak sedikit lively atau cerah. Makanya dia pilih warna merah. Jadi kayak temboknya dikasih warna merah, backgroundnya atau sofanya sama panelnya warna merah ya. Tapi tentunya dengan furniture-nya ya Minimalis banget ya, maksudnya. kayak seperti ini. Nah itu saya tadi lihat pas begitu masuk itu ada satu ruangan yang isinya main-mainan tuh apa tuh, coba ceritain tuh, kayak ruangan khusus itu apa sih? Coba diterangkan itu apa? Itu sebenarnya ruang bermain suami saya. Oh suami masih ada main-main. Maksudnya hobi lah ya. Oh, oke. Jadi diam-diam ternyata dia itu mengumpulkan koleksi-koleksi pesawat tempur. Oh gitu, oh mungkin dulu pengen jadi pilot pesawat tempur mungkin ya? Itu pun saya juga baru tahu setelah dia membuat lemari ini. Oh gitu. Jadi dia ternyata baru kasih tahu setahun yang lalu lah, mengaku kalau dia punya koleksi pesawat tempur ini. Oh ini jadi baru nih? Baru aja ya? Baru aja. Nah tadinya ini ruangan tuh, rumahku tuh kebanyakan ruang tamunya. Oh gitu, ini buat tadi ruang Tamu juga. Ruang tamu? Jadi ruang tamu keluarga gitu? Ini ruang tamu keluarga, ruang tamu keluarga. Ini yang ketemu Pak RT apalah gitu kan? Private gitu. Tapi karena mainannya numpuk di gudang di bawah, terus akhirnya dia bilang ya udah deh di showcase aja, dia bikin lah. Tapi keren sih, terus terang keren sih. Ya semacam galeri gitu Galeri, kan. jadi Cuma isinya mainan pesawat tempur gitu. ini hasil karya dia mengumpulkan 10 tahun yang lalu. Oh gitu. Nih nggak dicolongin anak-anak nih? Anak-anak kan udah gede. Oh udah gede ya? Nggak yang Anak-anak udah gede. mainin gitu ya? Giliran ponakan-ponakan yang ngincer. Oh ngincer ya, sama Iya. minta bukain gitu bahasanya ya? Minta koleksinya. Tapi bagus kok Peggy. Nah kalau ini nih gimana Peggy, bisa terangin nggak kenapa ini bulat-bulat gitu biasanya? Kembali lagi ini semua kreasinya interior design. Jadi kita ngomong pokoknya kita pengen Unik sih. rumah senyaman mungkin, dan mungkin satu ada yang disekat-sekat dan diberikan daripada tembok ya. Jadi dia suggest-nya bikin aja kayak gini Mbak, bulat-bulat gitu. At that time waktu baru-baru pindah itu ini lagi model. Oh gitu, enggak kan sekarang masih long last menurut aku sih, bagus kok. Ini tahun 2007 loh semua. 2007 semuanya? Belum pernah direnovasi, dirubah gitu Major belum? renovation sih enggak, tapi kalau bocor-bocor ada ya, nggak mungkin nggak Pasti ya, ada. pasti Seperti ya. plafon atau dinding paling berapa kali kita ngecat. Itu perlu tukang tuh ya buat beresinnya ya. Nah, itu terutama bagian luar sih sebenarnya, karena posisi
kondisi rumah ini tuh sangat terekspos dengan matahari. Jadi Bagus dong malah. ada bagusnya ada enggaknya. Karena satu, kayak pintu masuk rumah saya itu ganti, ini udah ganti 2 kali ya. 2 kali? Ya, karena kan mataharinya Catnya lapuk ya lama-lama. lama-lama kan keropos ya, dan ini kayu. Jadi kena air, kena matahari, jadi lama-lama rusak. Nah ini kita ganti, ini yang keduanya. Tapi menurut tukangnya sih untuk ukuran yang dari tahun 2007 ya cukup ini ya. Lama ya, 2007 ke sekian kan sekarang udah lebih dari 10 tahun ya. Iya. Ya itu harus sudah emang Bener. pasti rumah kan paling nggak 5 tahun sekali idealnya Ya. harus cat atau refinish ulang kayunya segala macam kan. Dan anak-anak saya juga termasuk anak-anak yang baik, jadi nggak suka coret-coret, nggak suka lari-lari. Kayaknya ibunya galak sih. Jadi rumahnya bersih. Oh Nah, gitu. Ini kalau di ruang sini nggak ada TV, nggak ada apa? Kita memang, saya tadi sudah jelaskan, kita tidak memang mau naruh TV di tiap ruangan. Jadi TV hanya di atas aja gitu ruang keluarga ya? di kamar masing-masing. Oh di kamar masing-masing Mbak? Iya. Oh nggak ada ruang keluarga untuk TV gitu nggak? Tadinya ada, terus lama-lama nggak ada yang mau nonton juga, pada nyamannya di kamar tuh. Oh. Akhirnya pada pindahin di kamar aja. Oh gitu. Iya. Asik. Jadi kalau di ruangan gini paling ngobrol atau enggak ya anak-anak main gadget atau belajar gitu Oh, kan. tapi ruang kumur keluarga tuh di sini atau di atas? Di atas Di aja, atas kita gitu. lihat di atas. Jadi nanti ini buat ruang ya ruang formal atau ruang keluarga yang Iya. datang keluarga lain. Iya kalau ada tamu. Oh, gitu. gitu. Tapi kalau di atas untuk keluarga kita. Keluarga kita ya. Wah, Pek, ini kitchennya aku suka banget, spesies banget. Masih berasa kental minimalisnya ya. Ada taman warna coklat di sini nih selain merah akhirnya. Nah. Iya nggak sih? Nah terus Peggy boleh terangin nggak konsep ini kenapa kayak begini Peggy milihnya? Waktu itu saya bilang saya paling seneng spend time di kitchen. Jadi minta spacious lah ya kitchennya. Again balik lagi selalu harus minimalis. Udah intinya satu, minimalis Nggak banyak modern. cincong peritil-peritilan Iya, ya. betul. Karena saya senang dengan kebersihan dan kerapihan, jadi kitchennya memang sengaja nggak diisi macam-macam. Jadi yang benar-benar praktikal aja yang sering kita pakai seperti Iya. misalnya mesin kopi, Kopi ini ya ada kan? Terus oven kecil ya. oven kecil, terus ada toaster, gitu kan? Iya kayak kalau lihat dari sekilas sih kayak orang nggak pernah masak di sini. Tapi kalau Peggy senang masak ya. Masak. Oh, kan biasanya kalau orang yang itu wah gila berantakan lah ada apa lah segala macam. Sabtu Tapi Minggu apik. sih. Sabtu Minggu ya. Iya, kadang-kadang kita masak sop buntut, Oh gitu. terus anak-anak minta omelet, Aku diundang ya. pancake. Suamiku juga suka masak loh. Oh ya Wisnu. Iya, justru dia yang lebih seneng. Oh, ya? Iya, dia yang lebih suka masak. Oh. Atau kita nge-baking gitu kan sama anak-anak. Ini sih kitchen rapi banget sih kalau untuk yang orang senang masak beneran rapi. Bagus. Semua finishing kayunya kayak gini semua ya. Saya lihat juga dari sampai luar di ruangan lain juga gitu ya. Iya. Emang senangnya coklat tua seperti ini ya. Coklat tua seperti Wooden finish ini. gini ya. Iya. Oke. Dan ini belum pernah direnovasi lagi ya dari Dari tahun cukup ini ya. cukup tahan lama. Aku nanti minta sumbernya ya. Biar di sini ya. Oke, terus nah lampunya juga custom. Sama, semua di sini custom. Nggak ada yang beli ya. Nggak ada. Sampai lampu gantung sana, lampu gantung sini. Iya. Oke, jangan custom bagus. Jadi biar matching ya. Iya. Oke, terus nah itu yang paling unik nih. Meja makan kok bisa belang-belang kayak gitu, gimana sih ada bench segala tuh gimana? Itu sih unik banget sih. Nah, justru itu kan kalau meja makan yang biasa itu kan tipikal semua kursi. Nah, saya minta, oke, saya minimalis tapi bikin yang unik. Oh, gitu tuh lucu banget loh. Itu Jadi seating dikasih berapa tuh? bench. Jadi ini totalnya 1, 2, 3, 4, bertujuh ya. Bertujuh ya? Iya. Ya, nyanyi kalau anak kecil 8 juga bisa di situ ya. Bisa. Itu lucu banget sih. Jadi juga kalau yang duduk di sebelah sini nggak ganggu pandangan buat ke taman ya. Benar. Ini bagus nih, ada dua light kiri kanannya ya. Maksudnya biar itu. Nah itu ada taman kecil juga di situ. Emang sengaja buat sumber cahaya ya? Iya, itu taman kering aja sih sebenarnya. Oh gitu, oke. Saya lihat di situ ada kolam kecil di situ. Isinya buat ikan atau hanya kayak water aja? Jadi pertama itu sebenarnya reflection pool, ya. Terus karena kena sinar matahari yang sangat ekstrim, lama-lama kan ngeletek. Terus kita coba lagi deh, udah kita masukin ikan. Hidup nggak ikannya? Ikannya hidup, tapi nggak berapa lama karena banyak musang di sekitar sini. Oh gitu. Jadi oh, dimakan banyak musang. Oh. Iya, jadi
dimakanin musang dan matilah itu satu-satu. Nah, Peg, ini tangganya ya. Nah, aku senang banget tangganya spesies banget loh, Mas. Walau juga anak tangganya cukup tinggi, tapi kelihatannya megah, ceilingnya tinggi. Bisa diterangin nggak ini gimana? Tangga sebenarnya dibikin lebar karena kalau saya perhatiin beberapa rumah tangganya kan agak sempit. Hampir semua rumah sempit-sempit. Iya. Nah, tiga perempatnya inilah. Nah, waktu dibangun ini anak-anak masih kecil soalnya. Jadi saya mau make sure mereka itu nggak kenapa-kenapa. Jadi dibikinlah agak spacious. Jadi mbaknya bisa di sampingnya atau kita orang tua bisa di sampingnya. Itu bagus tuh buat itu loh. Itu jarang kepikiran orang loh. Iya. Jadi itu sih sebenarnya dibalik kenapa ini lebar sekali. Lebar sekali, jadi cukup untuk 2 orang. Cukup 2 orang. Anak dan ibunya misalnya udah ke atas ya. Iya, betul. That's good idea, that's good idea. Mas Didit ingat nggak ini apa? Oh, kayaknya iya deh. Kok bisa di sini sih? Coba. Iya, ini 20 tahun lalu saya bikinnya. Iya, kreasinya Mas Didit 20 tahun lalu yang sekarang sudah Jadi malu. diwariskan oleh kakak saya. Oh gitu ya. Iya, Cocok jadi- juga di sini, Peg. Nah, makanya kebetulan kan ini warnanya coklat nih. Tapi kemarin sempat mikir-mikir juga ya apa nanti mati atau enggak. Tapi sayang juga kalau nggak dipakai. Ya udahlah ya. Terus kita coba lagi ya lama-lama kayaknya cocok-cocok aja ya. Cocok. Ya, kalau misalnya mau dihidupkan sedikit lagi ntar tinggal Dicat ya? dicat aja atau ntar saya tinggal bisa diperadain lah di gild gitu biar bisa Atau kembali. background Backgroundnya dindingnya sendiri. kita ganti ya. Nah, kayak gini ruangannya langsung seger banget loh di sini loh. Ini ruang Beda keluarga ya. Nah, ini ruang kumpul keluarga yang hari-hari. Hari-harian jadi di sini nih anak-anak sama bapak ibu di sini semua Iya, ya. betul. Biasa kan mereka di kamar, tapi nanti kadang-kadang kita makan di sini, ngobrol di sini, makanya ada meja kayak begini kan ya. Nah, sekarang di sini temanya hijau royo-royo. Nah, ini desainernya sama, katanya beda ya ini untuk ruang ini. Interior desainernya beda. Beda ya. Jadi waktu itu kan kita bertahap ya, kita fokusnya di bawah dulu. Terus yang di atas benar-benar sangat-sangat kosong dan simple. Nah, terus terakhir itu akhirnya kita bilang, oh kita coba desainer lain lah, something fresh, something different gitu kan. Karena saya suka warna hijau, jadi dia kasihlah Warna ini ya. Tapi masih nyambung sih suasananya masih dibuat masih nyambung kayak satu desainer aja gitu loh sebenarnya. That's good. Berarti desainer yang kedua ini bisa interpretasikan kemauannya Peggy berarti. Iya. Dan sambungin sama yang synchronize sama yang dibahas segala ya. ya, karena dia juga melihat kan, saya tuh sukanya ternyata seperti ini ya udah, cuma bedain warnanya aja. Yang saya suka sih sebenarnya ininya ya, wallpapernya, sama panel ini. Ini panelnya saya suka nih kayak gini nih. Iya. Gede langsung. Dan tidak gelap. Jadi ruangan ini berbeda sama yang di bawah. Kalau yang di bawah kan ada gelap-gelap semua kan. Kalau Ini langsung bright. langsung bright ya. Nah, kalau orang ini meja buat Meja work from home, akhirnya kita bikin meja ini buat anak-anak sekolah atau misalnya malam saya atau suami saya ganti-gantian aja. oh campur nih. Bisa kerja bisa buat anak belajar ya. Iya, Oh. tergantung senangnya di mana. Kadang-kadang bosen di kamar masing-masing, terus kalau nggak di sini. Ini fresh banget nih. Ini yang ruangan saya juga suka dari ini. Yang beda adalah panel. Orang biasanya taruh lukisan pasti di ini panel. Nah ini kan enggak. Ini justru juga jadi sesuatu yang beda ya. Kita jadi panel justru jadi artwork sendiri gitu loh. Gitu. Ini lukisannya lucu juga nih. Ini langsung ngeter sendiri loh di seluruh ruang ini. Ya nggak sih? Ini sih Justru bagus kontrasnya. Lucu banget. Nah, Sobat Nyaman, kita tadi barusan udah tour rumahnya Ibu Peggy di Menteng, yang mana konsepnya adalah minimalis, nggak banyak warna, nggak banyak barang, semua flat, simple aja gitu. Nah, tadi pas pertama-tama kita udah lihat foyer tuh. Nah, foyernya itu ada sebenarnya kesalahan struktur bangunan, cuma desainernya pinter, bagus membuat kesalahan struktur itu di cover jadi bagus, jadi gapura yang mana jadi point of interest. Yang kedua, saya mau emphasize juga di galeri hobi, yang mana galeri itu nggak semuanya artwork aja sih, ternyata hobi juga bisa disentralisasikan di galeri tersebut, malah jadinya bagus. Untuk living room yang di bawah, saya mau emphasize bahwa nggak semua minimalis itu berpatok dalam hitam, putih, monokromatis, abu-abu. Justru dengan tambahan-tambahan warna aksen malah menjadi segar dan membuat suasana lebih baru lah gitu, nggak selalu flat. Di living roomnya ada panel kosong yang warna merah tuh, nggak setiap dari panel harus ditaruh TV atau lukisan, dibiarin gitu aja malah jadi kayak lukisan, jadi kayak artwork. Itu juga ide yang bagus.
kitchen. Yang di kitchen itu kitchennya Peggy cukup unik karena cahayanya juga banyak dan juga terutama meja makannya. Nah, meja makan yang uniknya ada lucu, di satu sisi dibikin bench. Nah, itu ide bagus tuh. Kalau buat anak-anak pasti bakalan senang duduk di situ dan juga bisa lebih banyak kan. Misalnya harusnya space-nya buat kursi cuma 2, itu bisa jadi 3 atau 4 malahan. Yang untuk living room atas itu ada warna baru tuh, warna hijau tuh fresh banget. Nah, itu juga di atas bisa multifungsi, bisa untuk kerja juga, bisa untuk belajar anak-anak, bisa untuk kumpul keluarga. Dan juga sekali lagi itu ada panel besar, panel kayu. Itu mereka justru nggak naruh lukisan di situ, malah jadi artwork standing out sendiri. Itu juga bagus tuh. Jadi pokoknya buat sesuatu yang beda kalau di rumah. Nggak semuanya kayak terpaku baku ilmu gitu. Panel harus lukisan harus di panel, atau lukisan harus ditempel dinding. Tadi juga ada tuh, kalau dilihat tuh ada lukisan-lukisan atau artwork yang hanya disandarin di meja. Itu juga ide bagus. Yang terakhir saya mau emphasize, mau ngeliatin adalah tangga. Nah, itu tangganya bagus banget. Jarang-jarang saya ketemu tangga di suatu rumah yang cukup luas. Padahal karena alasannya, karena waktu pas buat rumah ini anak-anak masih kecil, nggak pengen anak-anak naik tangga sendirian. Jadi tetap harus tangganya cukup spacious enough untuk supaya ibunya atau siapapun orang dewasa tuh nuntun anak. Jadi bisa luas lah ya. Nah, Sobat Nyaman, jangan lupa share, like, sama subscribe. Terus kalau ada yang mau rumahnya di review, hubungi kami ya. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya ya.